customer life cycle ini adalah sebetulnya konsep ya. Konsep yang memang banyak dipakai oleh para marketer ya, para sales gitu, untuk coba menganalisa gitu ya perjalanan dari si consumer atau customer. Di sini pentingnya fondasi. Jadi kita harus punya fondasi, pemilihan teknologi, proses, orang gitu ya. Nah, itu siapa nih kira-kira gitu yang saya bisa pakai, terus teknologi mana yang saya bisa pakai. Nah, terus kemudian juga prosesnya harus seperti apa. Nah, ini harus tepat semua gitu ya. Dan nah, yang kedua itu adalah yang terkait dengan yang namanya experience study. Jadi jangan lupa kalau kita berbicara mengenai satu produk life cycle, kita harus memberikan yang namanya experience yang memang bisa memberikan experience yang tidak terlupakan. Jangan lupa juga yang ketiga gitu. Artinya yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah kita belajar dari marketing strategi yang kita sudah terapkan. T-Talk Digitally Yours. Finison, kalian boleh berbeda pendapat dengan saya kalau kita bicara masalah customer loyalty. Dalam pemahaman saya, customer loyalty zaman sekarang itu berbeda banget sama mungkin era saya waktu masih kuliah atau itu berapa ya? Mungkin 15-10 tahun yang lalu itu udah berubah banget. Apalagi dengan sekarang ini mayoritas pelanggan untuk usia 20 atau barangkali bahkan 15-16 untuk produk-produk konsumer itu udah sangat banyak banget. Mereka sudah jadi majority di sini. Nah, aku rasa kalau orang atau para pelaku bisnis berpikir bahwa customer loyalty itu definisinya adalah bagaimana keep pelanggan mereka itu untuk tetap setia dengan mereka tanpa berpaling kepada pelanggan brand lain, itu kok rasanya enggak ya. Aku kayaknya nggak yakin dengan definisi itu lagi gitu. Dulu memang iya, zaman saya akan selalu setia dengan satu brand saja, saya akan setia dengan satu toko saja. Tapi sekarang rasa-rasanya anak-anak sekarang nggak peduli lagi dengan satu brand. Mereka bisa dengan mudahnya beralih dari, let's say, dalam penggunaan banyaklah platform-platform, misalkan platform-platform pembayaran digital. Mereka dengan mudahnya akan beralih dari satu platform atau aplikasi ke aplikasi yang lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bisa jadi mereka balik lagi. Artinya tidak ada loyalty yang seperti loyalty yang zaman dulu yang mungkin hanya setia kepada satu brand, dia hanya sebagai customer yang sangat fanatik. Sekarang kayaknya udah berubah banget gitu. Nah, kita akan diskusi tentang tren terbaru tentang customer loyalty ini. Kalau kita bicara masalah pembicaraannya lebih luas, barangkali mungkin kita akan berangkat lagi dari namanya customer life cycle. Karena menurutku kita kayaknya penting banget nih mengetahui customer life cycle ini. Kita akan ajak nih kalian Finison untuk berdiskusi dengan salah satu pakarnya. Beliau akan membahas tentang apa itu customer life cycle, termasuk nanti turunannya tadi topik yang aku bicarakan di awal, yaitu tentang customer loyalty. Dan juga karena kita tuh di ranah teknologi, tentunya pasti kita akan membahas teknologi apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memaintain, untuk kita pertahankan agar pelanggannya ini loyal. Artinya definisi loyal dengan definisi yang terbaru seperti sekarang ini gitu. Oke, aku akan segera perkenalkan saja yang ada di samping saya, Pak Sugianto. Halo Bapak, apa kabar? Halo juga Mas Ben. Baik. Terima kasih. Banget nih Pak. Ya. Nah, tadi kan di sini topiknya kita akan mengangkat sebenarnya tentang customer loyalty, Pak. Ya. Cuman kita mengenal ada istilah customer life cycle, dan setelah kita browsing, kayaknya memang satu pakar yang harus kita interview di TikTok ini adalah Bapak gitu. Oke, baik, dengan senang hati saya coba untuk menjawab. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pak, sebenarnya isu ya tantangan, kebutuhan yang saat ini terjadi itu seperti apa sih terkait dengan customer loyalty sendiri, Pak? Kalau Bapak boleh ceritakan gitu. Iya. Mungkin saya coba berangkat dari
topik tadi ya, memang customer loyalty itu terkait dengan apa sih sebetulnya. Jadi memang Mas Ben tadi sudah ceritakan bahwa ini memang terkait dengan yang namanya customer life cycle gitu ya. Jadi proses journey dari si customer dari awal hingga akhir gitu ya. Nanti saya coba ceritakan juga tahapannya seperti apa sehingga mereka mulai membentuk opini gitu ya, membentuk opini sehingga mereka membentuk yang namanya kepuasan ya, baik kepuasan terhadap produk atau kepuasan terhadap jasa dan seterusnya, sehingga mulai kembali dengan cycle yang sama sehingga cycle itu bisa dilalui kembali. Nah, sehingga terbentuk yang namanya loyalty ya. Nah, mungkin saya coba berangkat dari customer life cycle itu sendiri. Nah, apa sih sebetulnya customer life cycle gitu ya pertanyaannya. Kenapa gitu ya customer life cycle? Nah, customer life cycle ini adalah sebetulnya konsep ya. Konsep yang memang banyak dipakai oleh para marketer ya, para sales gitu untuk coba menganalisa gitu ya perjalanan dari si consumer atau customer itu dari semenjak mereka memang punya perasa ingin membeli ya, sehingga mereka melakukan pembelian gitu ya, terus kemudian mereka juga setelah melakukan pembelian bagaimana sih supaya experience-nya itu sama gitu ya untuk setiap kali pembelian itu terbentuk. Sehingga nah dari sini kita lihat ada satu proses, satu tahapan di mana customer itu mulai merasakan journey yang sama gitu untuk setiap kali proses pembelian. Nah, ini adalah satu cycle namanya ya. Jadi perjalanan dari customer untuk mengidentifikasi kebutuhannya dia sehingga dia membeli produk sampai dia memang pada dasarnya merasa bahwa ini produk yang cocok untuk dia gitu, dan sehingga proses ini berulang kembali. Nah, itu yang namanya life cycle sih sebenarnya, customer life cycle. Jadi perputaran aja ya. Iya, perputaran betul satu konsep. Nah, kalau ditanya lebih lanjut tahapannya itu apa saja gitu ya. Memang tahapan yang biasa dipakai itu ada beberapa definisi sih. Ada yang bilang mana acquisition dari awal gitu ya, terus kemudian ada yang bilang bahwa memang setelah itu terjadi yang namanya engagement, ada yang bilang memang terjadi yang namanya pembelian, setelah itu conversion istilahnya, baru terjadi yang namanya loyalty gitu ya. Nah, tapi saya mungkin memakai definisi ini dari sini sih mungkin ya. Saya berangkat dari yang namanya awareness. Ya, kenapa saya bilang awareness? Karena awareness itu penting, bahwa orang harus tahu brandnya itu memang bisa dikenal gitu, karena semua orang tahu bahwa brandnya apa. Contohnya Aqua gitu ya, misalkan ini brand minuman, semua orang kenal Aqua. Tapi ada tapinya gitu ya, walaupun orang kenal itu Aqua, belum tentu belinya Aqua sebetulnya ya, tapi belinya air mineral, tapi memang brandnya bisa lain gitu ya, tapi itu menjadi satu trademark tersendiri. Nah, tapi at least awareness-nya sudah ada. Mungkin kalau zaman dulu kita ingat nih, kalau yang namanya kamera gitu ya, pasti selalu orang bilang Kodak gitu ya. Anda bawa Kodak nggak gitu ya? Padahal Kodak tuh merek sebetulnya, tapi identiknya dengan kamera gitu kan ya. Karena waktu itu brand yang kuat di kamera adalah Kodak ya. Kodak, betul sekali. Walaupun sekarang brandnya udah nggak ada sangat lagi. Iya, masih ada tapi masih ada, tapi produksinya tidak kamera lagi ya. Betul. Produksi yang lain. Nah, itu proses tahapan awareness ya. Nah, dengan orang kenal, nah orang mulai akan merasa, oh, saya ingin kenal lebih dekat gitu. Nah, ada yang bilang bahwa saya perlu engage nih berarti ya. Nah, itu ada proses kedua namanya engagement. Nah, ini tahapan kedua, engagement artinya saya ingin lebih dekat, lebih tahu lebih banyak mengenai produk tersebut. Jadi kalau saya tadi misalkan ingin membeli satu produk tadi ya, nah saya mulai melihat nih kira-kira produk ini apa sih, bagaimana bentuknya, ukurannya ya, warnanya apa saja yang available dan seterusnya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang tidak melalui proses engagement ini, langsung aja lewat dari engagement, dia langsung mereview aja dah, mendingan saya bandingkan saja dengan produk yang lain gitu ya. Nah, kalau saya ingin beli baju, misalkan ya, contoh saya pergi ingin beli baju Zara gitu misalkan. Pasti yang saya lakukan adalah saya ngelihat dulu nih ke toko yang lain, tapi saya tidak pergi ke Zara biasanya. Saya lihat ke toko yang lain, ada nggak yang mirip-mirip dengan Zara gitu seperti ini. Kira-kira cocok nggak dengan saya? Oh enggak nih, kayaknya memang harusnya Zara gitu. Saya pergi ke Zara, saya cocok dan saya coba bandingkan gitu ya. Nah, ini proses review, artinya evaluasi di sana terjadi ya. Mereka akan mengevaluasi produknya apa saja. Bahkan di Zara pun mungkin dia akan pilih
entah yang jenisnya mungkin skirt gitu ya, atau misalkan modelnya rok atau apa gitu ya, pilihannya kan banyak di sana. Nah mulai review tuh, bahkan di toko yang sama terjadi review yang berkali-kali gitu. Ya. Nah dari review setelah itu mungkin dia akan melihat, oh kayaknya ini yang cocok ya. Nah saya pilih, oh ternyata model skirt nih misalkan untuk Zara, ya udah saya pilih Zara gitu ya, dan saya beli produk tersebut. Nah setelah mereka beli, nah itu berarti masuk ke tahapan berikutnya yang namanya purchase atau decision orang bilang ya. Nah kalau sudah purchase, oh berarti tahapan selanjutnya mulai masuk nih. Nah ingin merasakan nih experience-nya bagaimana produk itu dipakainya gitu kan ya. Setelah dipakai enak atau enggak, saya pakai ke acara misalkan, kebetulan ada teman ulang tahun, saya pergi ke acara ulang tahun, saya pakai itu. Oh enak nih, ternyata bagus, dan semua orang memperhatikan saya. Wah kebetulan nih gitu kan ya. Nah berarti experience-nya bagus ya. Nah itu udah ada menjadi satu experience tersendiri nih. Nah berarti dari experience itu, nah mulai melangkah ke berikutnya. Kalau saya merasa bahwa ini enak dan produk ini cocok buat saya, oh ternyata Zara itu punya sesuatu nih untuk saya. Ada kadar kepuasan. Kadar kepuasan meningkat nih, berarti berarti mindset yang terbentuk gitu ya. Nah kalau mindset yang terbentuk, sudah masuklah ke tahapan berikutnya namanya bonding atau loyalty. Nah loyalty tersebut terbentuk. Karena kalau loyalty terbentuk, ya sudah akan mulai lagi dengan cycle yang baru. Ada awareness lagi, ada produk baru dari Zara ditawarkan dan seterusnya. Mulai lagi itu satu life cycle, dan akhirnya terus-terusan dia mau pakai produk Zara gitu, nggak kemana-mana gitu kan ya. Nah itu yang namanya satu proses customer life cycle. Tapi life cycle ini bukan berarti berhenti di ujung, tapi bisa berulang gitu. Nah itu tahapannya sebetulnya Mas Ben. Oke, menarik ya. Jadi ternyata ini sebenarnya juga sekaligus tips ya buat pengetahuan nih buat teman-teman, terutama mungkin buat yang lagi membangun bisnis atau sedang melakukan bisnis baru. Kan sekarang banyak ya Pak ya, semua sekarang melakukan bisnis gitu ya, online, karena mudah sekarang. Nah ini harus diperhatikan bahwa membangun awareness itu menjadi satu start yang penting ya. Tetapi menjadi top of mind belum tentu dia akan mendorong orang lain untuk membeli. Jadi sekedar di sini wah populer banget di kepala kita, di benak kita, tapi keputusan untuk membeli itu ternyata stepnya banyak banget. Dan bisa jadi tadi brand-brand yang sangat populer itu bisa jadi generik, justru akan menjadi satu sebutan generik untuk produk yang sejenis gitu. Katakanlah Aqua, kemudian tadi Kodak gitu. Kita bisa aja beli, nggak apa-apa ya kita sebut merek yang misalkan, padahal yang kita beli itu mau Le Mineral misalkan, atau produk air mineral yang lain, tapi saya beli Aqua yang ini dong gitu. Artinya kan jadi generik ya. Nah ini kayaknya harus jadi strategi juga nih buat brand, bagaimana menjadi top of mind tetapi tetap menjadi produk yang terpilih atau preferred produk buat si customer, kira-kira begitu. Tapi dengan step tadi sampai ke pengalaman pun harus impresif gitu ya. Impresif sekali. Sampai experience-nya juga bisa membuat mereka itu puas, kemudian merasa senang tadi. Akhirnya memutuskan ketika life cycle itu dimulai dari awal lagi, dia akan tetap loyal dengan brand itu. Nah sekarang Pak, ini satu brand yang dengan produk yang istilahnya pasti gitu, fix gitu. Nah, sementara kita itu ada produk-produk yang digital, terutama yang sekarang banyak dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah e-wallet gitu ya. E-wallet kita sekarang banyak di sini. Ada Dana, ada OVO ada apalagi GoPay, banyak lah gitu. Link aja gitu. Nah, semua rata-rata mungkin di aplikasinya itu punya semuanya tuh. Aplikasi itu punya semua di smartphone mereka gitu. Tapi untuk penggunaannya bisa jadi hari ini saya pakai Dana, besok saya pakai OVO, besok saya bisa jadi pakai GoPay, atau saya bisa balik lagi pakai Dana. Itu tergantung dari kadangkala mereka tuh menilainya dari kelengkapan fitur, atau mungkin karena promonya itu yang ini unggul, yang ini enggak. Nah, aku rasa loyalty-nya jadi berubah, tidak fanatik ke satu brand tertentu, tetapi mereka bisa berpindah-pindah gitu. Nah ini kalau menurut Bapak analisisnya seperti apa Pak? Iya, jadi memang ini sebetulnya sesuai dengan tren yang ada ya. Jadi
mungkin kita mungkin sama-sama lah Mas Ben ya tahu bahwa waktu zaman memang sebelum pandemi gitu kan ya, orang kan terbiasa belanja, pergi ke toko ya dan seterusnya. Dimana kalau pergi ke toko ya otomatis kan kita bayar cash, credit card gitu ya. Terus kemudian belanja juga dapatnya di toko, saya coba langsung. Nah, tapi setelah begitu masuk ke zaman pandemi gitu, trennya kan berubah ya. Trennya berubah bahwa orang nggak bisa ke toko karena namanya juga tokonya ditutup gitu kan ya, karena lockdown, sehingga kita harus cari di mana? Ya cari online gitu kan ya. Nah, sebetulnya online sudah lama, sudah diperkenalkan, cuman belum intensif bahwa orang tuh belanja online karena presentasinya masih kecil. Ada beberapa belanja online, saya pun memang rajin belanja offline maupun online gitu sebelum pandemi ya, tapi tidak sesering sewaktu pandemi gitu ya, karena kesempatan untuk belanja offline sudah tidak ada. Mau nggak mau saya harus online gitu kan. Saya ingin terpuaskan bagaimana caranya supaya saya bisa belanja online. Nah, jadi dengan begitu trennya berubah gitu kan, orang belanja melalui e-commerce gitu ya, online, atau kalau nggak melalui website ya, atau bahkan melalui media-media yang lain gitu. Nah, dengan perubahan ini, demikian juga cara metode pembayaran. Ya, metode pembayaran berubah gitu. Nggak ada yang namanya bayar cash lagi pasti kan ya, namanya online mau nggak mau harus dengan cara pakai either credit card atau e-wallet. Iya, betul. Iya, nah keluarlah yang namanya e-wallet gitu ya. Nah, e-wallet menjadi populer gitu di sana. Kan sama juga kayak kita misalkan ingin makan, cara yang paling gampang kita order. Cuman rata-rata orang nggak ada yang jarang yang pakai cash gitu kan ya. Pasti akan belanja dengan model bayar pakai GoPay, pakai OVO gitu kan ya, atau pakai mekanisme-mekanisme yang lain gitu yang menurut mereka lebih convenient. Nah, jadi terjadi perubahan tren, semua serba digital nih ya. Jadi mulai pembelanjaan, terus kemudian juga delivery juga dilakukan secara online gitu ya. Terus kemudian juga yang berikutnya adalah pembayaran juga secara online juga begitu, mengenai digital payment gitu dengan e-wallet dan seterusnya, dengan GoPay lah, yang lain-lain. Nah, dengan perubahan-perubahan ini behavior tuh semua berubah gitu ya. Nah, behavior consumer itu menjadi beradaptasi dengan behavior yang baru gitu ya. Nah ini juga menarik gitu faktanya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang ditanya transformasi bisa dilakukan, jawaban pertama bisa. Tapi ternyata begitu lakukan transformasi sulit gitu ya, karena manusia kan susah gitu untuk memulai. Nah, biasanya kayak saya nih, saya badan udah segini gitu ya. Saya ingin coba diet gitu. Kayaknya susah banget untuk diet gitu. Tapi akhirnya kalau mau mulai mendisiplinkan diri bisa gitu ya. Nah, tapi rupanya menarik itu adalah kalau pas pandemi itu yang membuat kita memang berubah itu virus ternyata ya. Nah, dengan virus kita berubah dan kita bertransformasi gitu. Dari tadi yang terbiasa offline jadi online. Komunikasi yang tadinya harusnya face to face kita bisa lakukan dengan online juga. Nah, ini yang terjadi di dunia yang namanya retail maupun konsumerisasi gitu ya. Yang tadinya offline tetap berjalan menjadi online. Nah, ini yang sebetulnya kalau menurut saya strategi bisnisnya juga harus dirubah ya, karena dengan online mau orang harus menyesuaikan diri gitu. Nah, tapi jangan lupa juga kan online tidak selamanya juga gitu. Kalau pandemi ini akan tetap sama stage-nya, akan mulai menurun seperti sekarang, orang sudah mulai dibuka lagi pergi ke mall dan seterusnya. Nah, tapi selama 3 tahun pandemi ini sudah terbiasa dengan yang namanya konsep online juga. Tapi satu sisi peninggalan lama offline masih melekat gitu. Nah, sehingga konsepnya sekarang belanjanya ya hybrid gitu ya. Offline dan online jadi satu nih semua. Orang kadang-kadang offline, kadang-kadang online. Nah, sehingga konsepnya ini kalau menurut saya kayak sekarang mau belanja baju gitu. Mungkin virtually dia bisa coba sekarang dengan konsep online. Tapi bisa jadi pembeliannya tidak melalui e-commerce misalkan, tapi ke toko. Atau kalau nggak dia beli di e-commerce, dia ambil di toko gitu misalkan ya. Atau sebaliknya dia coba dulu tapi pembeliannya nanti di e-commerce gitu. Nah, bisa terbalik-balik nih kalau sekarang. Iya, atau mungkin dia mencoba-coba dulu di situ, atau bahkan dia datang ke toko offline ya dan bayar di situ tapi bayarnya online. Betul. Bahkan kalau di Amerika tuh ada fakta yang menarik. Jadi ini saya cerita satu hal gitu ya. Jadi pas waktu saya travel di sana,
saya ngobrol-ngobrol dengan orang gitu, kenapa sih orang Amerika tuh demen gitu yang namanya sewa mobil gitu ya, sewa mobil, dan kalau pergi kemana-mana mereka nggak bawa mobil kan, naik pesawat, terbang ke satu lokasi, nah di sana mereka sewa mobil gitu ya, tapi tidak naik mobil, naik pesawat dulu, terus dia sewa mobil. Ternyata ada satu purpose lain, ada satu tujuan lain. Jadi kalau dia berencana ingin beli mobil, nah jadi sekalian dia coba tuh mobil gitu. Jadi rental car itu untuk sarana dia mencoba mobil tersebut. Test drive gitu Test drive. Sekalian jalan-jalan. Betul, gitu sekalian jalan-jalan. Dia test drive dan jalan-jalan. Enak ya ternyata. Nah pulang dia bisa beli mobil yang sama gitu. Ini barangkali bisa jadi ide ya buat perusahaan-perusahaan otomotif loh ini. Iya. Istri Bapak ini. Jadi menggabungkan uji coba sama wisata barangkali ini kan menjadi menarik ini. Iya betul. Saya pikir bisa jadi satu tren gitu di Indonesia gitu ya. Kalau industri otomotif for some reason itu stagnan gitu ya, mungkin dengan begini bisa digairahkan gitu ya. Iya benar. Kalau di olahraga ada sport tourism. Barangkali ini ntar ada apa ini? Nggak ngerti ini. Otomotif tourism atau ini ide menarik bagi yang mudah-mudahan bisa diadopsi itu sama teman-teman dari manufaktur otomotif. Barangkali dia mungkin wah gila ini kayaknya gue perlu buka apa nih Honda gitu ya di Bali gitu ya, tinggal kita sewa Honda untuk produk terbarunya, yuk bisa experience di sini gitu. Betul. Atau Hyundai atau apapun lah gitu. Menarik loh Pak ini Pak. Iya. Ya. Tapi kalau mau pakai ini harus bayar kepada Pak Dianto ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kontribusi kita buat market juga Pak. Betul sekali. Iya. Dengan senang hati kita bisa diskusi. Ini menarik banget loh idenya Pak. Nah tadi terkait dengan O2O ya Pak, berarti istilahnya ya, online to offline, offline to online. Nah ya, O2O itu bisa dibalik-balik gitu. Nah ini bisa menjadi satu experience baru, dan bisa juga ini bisa memperkuat tadi kalau kita bicara masalah customer loyalty gitu. Karena kalau tadi Pak saya tetap yakin bahwa sekarang ini orang bisa mencoba apapun. Ketika experience yang dirasakan itu berbeda, dia bisa begitu mudahnya untuk pindah ke lain hati yang bisa menyediakan experience seperti yang diharapkan gitu. Atau ketika sama-sama puas, sudah puas dengan experience ini, ternyata brand lain bisa memberikan experience berbeda, dia juga begitu mudah aja tuh. Wah gue mau coba ini deh gitu. Artinya sekarang loyalty itu kalau menurut saya punya definisi baru ya Pak. Kalau dulu mungkin loyalty itu fanatik. Kalau sekarang loyalty saya nggak tahu definisinya apa dengan customer loyalty sekarang. Ya kalau boleh saya bilang sih loyalty itu sebetulnya kalau secara konsepnya tetap sama gitu ya, pembentukan dari experience yang sama, yang berulang sehingga terbentuk yang namanya mindset gitu ya. Dengan mindset itu sama nggak dengan persepsi Pak? Persepsi betul persepsi. Jadi mindset itu adalah persepsi. Jadi dengan membentuk mindset begitu ya otomatis ya si A ini yang memang cocok untuk saya. Padahal belum tentu gitu kan ya. Banyak produk yang sama, yang lain di luar dari itu, tapi pemikirannya menjadi captive. Wah hanya itu yang saya bisa lihat gitu untuk saat ini. Karena itu yang paling cocok dan saya sudah rasakan bertahun-tahun dan saya tidak mengalami masalah gitu kan. Itu yang namanya experience. Nah, tapi apakah memang berubah dan berevolusi loyalty ini? Berevolusi iya, karena tadi ada konsep offline, ada konsep online gitu ya, otomatis menyesuaikan. Nah, tinggal bagaimana kita membentuk tadi dalam perjalanan life cycle ini di masing-masing tahapan kita mengadres gitu ya, sehingga loyalty itu tetap sama. Nah, yang penting adalah pelaku-pelaku bisnis itu harus memperhatikan masing-masing cycle tadi. Karena kalau cycle tadi terlewatkan, otomatis loyalty itu tidak akan terbentuk gitu ya. Itu mungkin dasarnya. Satu tantangan adalah bahwa para pelaku bisnis harus selalu kreatif untuk menciptakan experience baru yang berdasarkan dari analisis mereka terhadap perubahan dinamika yang ada gitu. Padahal sekarang berbeda zaman dulu, barangkali mungkin behavior orang ya gitu-gitu aja gitu. Sekarang udah begitu dinamis. Nah ini Pak, untuk memahami bahwa dinamikanya sangat tinggi untuk market behavior atau customer behavior. Ini apa Pak yang harus menjadi andalan? Apakah harus mengumpulkan data-data sebanyak mungkin
terhadap perubahan perilaku, atau bagaimana cara mengamati agar experience yang diciptakan ini tidak salah gitu, tidak percuma. Jangan-jangan kalau misalkan gue menciptakan sesuatu percuma, kayak semacam nggak tepat guna kalau istilahnya, Pak. Nah, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis dari berbagai skala, terutama yang skala UMKM lah. Kalau enterprise saya rasa mereka bisa menggunakan teknologi mutakhir gitu. AI mereka dengan mudahnya bisa mengadopsi itu teknologi itu. Deep learning, machine learning untuk mengetahui perilaku market, kebutuhan market, mereka bisa menggunakan dengan sangat cepatnya. Tapi untuk kalangan bawah ini, Pak, kira-kira apa yang harus mereka perhatikan? Apakah mengumpulkan data-data sebanyak mungkin, atau bagaimana cara mendapatkan bahan untuk menganalisis sehingga mampu menghasilkan strategi yang tepat guna tadi, Pak? Iya, jadi saya pikir sih sebetulnya hal-hal yang mendasar yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin kita perlu melihat dari kayak contoh kita misalkan membangun satu rumah gitu ya. Nah, kalau kita membangun rumah kan kita harus punya fondasi yang kuat ya. Nah, fondasi yang kuat ini adalah menentukan sih sebetulnya perjalanan kita selanjutnya. Ibaratnya kalau di rumah, kalau kita ingin membangun nanti 3 tingkat, saya membangun fondasi harus disesuaikan dengan 3 tingkat gitu ya, sehingga menjadi rumah tumbuh gitu. Cuman dananya sekarang saya hanya bisa untuk 1 lantai misalkan ya, tapi bertahap saya bisa naik ke tingkat yang ketiga. Nah, di sini pentingnya fondasi. Jadi kita harus punya fondasi, pemilihan teknologi, proses, orang gitu ya. Nah, itu siapa nih kira-kira gitu yang saya bisa pakai, terus teknologi mana yang saya bisa pakai. Nah, terus kemudian juga prosesnya harus seperti apa. Nah, ini harus tepat semua gitu ya. Dan itu adalah bagian dari fondasi yang kita harus bentuk di awal. Nah, yang kedua itu adalah yang terkait dengan yang namanya experience tadi. Jadi jangan lupa kalau kita berbicara mengenai satu produk life cycle, kita harus memberikan yang namanya experience yang memang bisa memberikan experience yang tidak terlupakan, sehingga mereka akan selalu ingat, sehingga mindset itu akan pelan-pelan mulai terbentuk gitu. Nah, kalau mindset itu terbentuk, otomatis mereka akan selalu mengingat kan ya produk-produk tersebut gitu. Nah, kalau misalkan memang ke sana arahnya, nah jangan lupa juga yang ketiga gitu. Artinya yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah kita belajar dari marketing strategi yang kita sudah terapkan. Itu banyak hal sih sebetulnya. Jadi marketing strategi yang kita terapkan itu kadang-kadang ya mungkin cocoknya untuk offline tadi seperti saya bilang. Sedangkan sekarang ada online. Berarti boundary-nya tidak sama lagi. Jadi kita tidak bisa memilah hanya offline saja atau online saja. Tapi kita harus gabungkan jadi satu sekarang. Artinya untuk satu tujuan, meningkatkan sales gitu ya. Dan sehingga terjadi cross sales, upsell dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah data. Tadi mungkin Mas Ben sudah bilang bahwa yang namanya data. Kalau kita ingin berkembang lebih jauh lagi, melihat long term, nah kita harus punya yang namanya data. Nah, data ini biasa kita pakai untuk menganalisa lebih lanjut ya, behavior dari customer, terus kemudian profilnya dari customer bagaimana. Kan customer seneng kalau kita si penjual produk ini interaktif gitu ya, memberikan yang namanya masukan. Misalnya tanggal ulang tahun nih, nah udah tahu nih karena behaviornya adalah belanjanya produknya yang jenisnya A, otomatis kita berikan yang produk jenisnya A yang sejenis, sehingga pas waktu ulang tahun akan senang gitu ya. Nah, tapi semua proses ini untuk mendapatkan data itu harus ada yang namanya otomatisasi. Nah, otomatisasi ini yang harus dilakukan. Nah, teknologinya sendiri yang mengadres ini semua namanya omnichannel. Oke, ya, menarik jadi, ya, adalah omnichannel ya. Iya, betul. Oke, barangkali mungkin bisa dijelaskan singkat aja tentang omnichannel sebelum nanti kita mungkin di episode yang berikutnya, Pak, kita akan bicara khusus tentang omnichannel. Tapi untuk di episode ini barangkali bisa dijelaskan, Pak, sedikit aja tentang omnichannel. Iya. Ya. Jadi konsep omnichannel itu adalah sebetulnya adalah kalau kita bicara mengenai channel, kan orang belanja tentunya tadi ya ada offline, online. Nah, bisa belanja memang pada dasarnya melalui outlet gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya cara customer, consumer untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan penjual, antar penjual dan pembeli ya.
Nah, tapi juga bisa online gitu ya. Nah, tapi untuk dia mengetahui bahwa ini akan dibeli online atau offline itu kan biasanya ada proses juga yang namanya tadi awareness gitu kan ya. Nah, awareness itu melalui channel-channel yang bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, cuma sayangnya sekarang antara channel satu dengan yang lain itu tidak terintegrasi. Nah, sehingga orang punya yang namanya multi channel, tapi sayangnya adalah informasi yang didapatkan, experience yang didapatkan berbeda-beda. Padahal lebih baik kalau misalkan channelnya berbeda-beda, terintegrasi sehingga experience-nya sama. Nah, ini yang namanya konsep omni channel. Oh, oke. Jadi konsep ini bisa menjadi satu jawaban kalau kita tadi berbicara tentang bagaimana kita bisa mempertahankan kesetiaan ya atau loyalty pelanggan tadi. Iya, betul. Loyalty pelanggan melalui konsep omni channel sehingga experience-nya sama gitu ya. Intinya memang kepuasan lah yang akan mendorong orang untuk loyal ya Pak ya, untuk tetap setia kepada salah satu produk atau brand. Tapi ingat bahwa sekali lagi dunia ini sudah berubah. Kesetiaan orang tidak lagi kepada satu brand saja, mereka akan sangat mengandalkan experience baru, tapi juga buat pelaku bisnis, experience juga tidak serta-merta diciptakan begitu saja, tetapi harus berbasis dari kebutuhan real atau perilaku yang tadi berubah. Ketika perilaku berubah, keinginan berubah, ya experience pun harus yang diciptakan harus sesuai dengan apa yang mungkin memenuhi ekspektasi si customer lagi Pak ya. Dan tadi konsep yang sangat menarik adalah konsep omni channel. Finishing sekalian bisa browsing apa itu omni channel dan bisa belajar, karena aku rasa omni channel ini tidak hanya untuk diadopsi kalangan enterprise tapi semua pelaku bisnis bisa menerapkan ini ya, karena sekarang orang juga pengen experience langsung, tapi dalam hal tertentu mereka tetap akan lebih efektif jika mereka melakukan secara online. Oke, thank you banget Pak Gianto, ngobrolnya kali ini sangat insightful dan saya yakin teman-teman semuanya, kita memanggilnya Vinizen, apalagi yang mereka sudah punya bisnis dan ingin membangun bisnis juga, ini bisa menjadi semacam satu insight, satu landasan agar bisnis kalian tetap efektif, tetap oke di zaman yang dinamikanya sungguh luar biasa ini. Thank you Pak, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, dan buat Vinizen sekalian, thank you banget, ini bisa diambil pelajaran dan jangan lupa like, subscribe, dan kalian boleh share diskusi ini kepada siapapun karena ini bisa bermanfaat buat semuanya. Gratis ya, ini tidak dipungut biaya sama sekali konsultasi kita hari ini. Iya, terima kasih juga waktunya. Terima kasih Pak Senang Gianto. ada di sini. Sehat-sehat selalu Pak Gianto. Terima kasih. Teman-teman semuanya, kita ketemu di episode lain dengan Pak Gianto dalam pembicaraan yang diskusi yang lebih seru lagi. Thank you. Salam sehat buat kalian semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Digital Yours.